Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI LCD Magelang. Dimanapun berada, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami revival di dalam Tuhan. Mari kita perkatakan dengan iman, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Tuhan akan terus mengerjakan perubahan-perubahan dalam hidup kita, meninggalkan hal-hal yang lama, meninggalkan kegagalan-kegagalan kita, dan bangkit menjadi pribadi yang baru. Amsal 11 ayat 18 akan menjadi bagian yang kita renungkan bersama-sama. Amsal 11 ayat 18 berkata demikian, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Ada dua kondisi yang berbeda antara orang fasik dengan orang yang kemudian melakukan kebenaran. Ya, orang fasik adalah orang yang tidak melakukan kebenaran, sebaliknya orang yang melakukan kebenaran. Mereka mendapatkan untung, mendapatkan laba, mendapatkan pahala, mendapatkan upah, tetapi dalam kondisi yang berbeda. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini saya baca dengan kalimat yang lebih jelas demikian. Keuntungan orang jahat adalah keuntungan semu. Keuntungan orang yang berbuat baik adalah keuntungan yang sejati. Ya, jadi kondisi ini akan semakin jelas kita dapat membandingkannya. Orang yang jahat, orang yang fasik memang mendapatkan keuntungan, punya keuntungan, tetapi keuntungannya semu atau itu sesuatu yang tidak benar ya, yang nampaknya seolah-olah ya. Sementara keuntungan orang yang berbuat baik, orang yang berbuat benar, keuntungannya adalah keuntungan yang sejati, keuntungan yang tepat, keuntungan yang akan ada selamanya. Nah, hari ini mari kita belajar dari dua kondisi ini. Setiap kita waktu kita bekerja, waktu kita berusaha, kita ingin jadi orang yang beruntung. Ya, hari ini mungkin ada satu pertanyaan, maukah kita beruntung? Tentunya kita mau gitu ya. Nah, firman Tuhan memberikan kita satu standar, satu kunci. Kalau kita mau mengalami keuntungan, mendapatkan laba, mendapatkan pahala yang tetap, yang tidak berubah, yang dapat kita nikmati. Standarnya adalah lakukan segala sesuatu di dalam kebenaran. Artinya ketika kita mempersiapkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, siapkan dengan benar. Lalu waktu kita mengerjakannya, kerjakan dengan benar, kerjakan dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar. Maka itu akan membawa kita dapat menikmati kebenaran di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini kita juga berhadapan banyak orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang cepat. Banyak orang ingin kaya dengan cara yang mudah. Banyak orang yang ingin bersenang-senang dalam hidup, melalui hidup di dalam dosa. Banyak orang yang enggan lagi memikirkan harus bekerja keras, harus melakukan sesuatu yang perlu tenaga. Ya, kalau bisa didapatkan dengan mudah, semua orang ingin menikmatinya dengan hal-hal yang lebih mudah. Ada orang yang ingin menikmati kekayaan, punya uang yang banyak, tapi dengan cara bagaimana? Menipu. Karena dengan menipu dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Ya, dengan menipu, dengan melakukan sedikit tipu daya, dia dapat mendapatkan uang dengan baik, dengan banyak ya. Ada orang yang kemudian ingin mendapatkan pahala, misalnya ingin naik jabatan, ingin jabatannya tinggi, tetapi tidak dengan melakukan hal-hal yang baik, tapi sebaliknya dengan menjatuhkan ya teman kerjanya. Mungkin mencari-cari kesalahan, membuat gosip, membuat cerita-cerita yang nggak baik, ya sehingga mempengaruhi orang-orang lain sehingga teman kita justru mendapatkan penilaian buruk dan kita bisa naik jabatan, tetapi dengan cara menjatuhkan teman kerja kita. Firman Allah berkata, orang yang naik jabatan dengan cara-cara yang tidak benar tidak akan mendapatkan menikmati ya kenaikan jabatannya dengan baik. Karena itu akan menjadi sebuah keuntungan yang semu, yang pura-pura. Ya, bukan tidak mungkin satu saat justru orang yang mendapatkan jabatan dengan cara yang curang, pada satu waktu tertentu dia pun juga akan mengalami kecurangan yang sama. Ya, ada orang yang berusaha mendapatkan kepercayaan dari orang lain, tapi dengan cara bagaimana? Menjelek-jelekkan orang lain ya. Jadi mari kita belajar. Jangan jadi orang yang ingin menikmati keuntungan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang curang, dengan cara yang jahat. Karena firman Allah berkata, orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat, dengan cara yang tidak benar,
maka keuntungannya itu semu hanya sementara. Sebaliknya, orang yang bekerja dengan benar, ya tentunya tahu bahwa untuk mendapatkan hasil kita harus kerja dengan keras, kerja dengan cerdas, kita memikirkan setiap langkah-langkahnya, bahkan kerja sampai tuntas, ya dengan selesai mengerjakan semua dengan baik, ya. Karena dengan bekerja dengan cerdas, dengan kerja keras, kerja tuntas, maka kita akan menikmati hasil yang tetap. Kalau kita ingin naik jabatan, dengan cara kita menunjukkan prestasi, kita bekerja keras, kita tanggung jawab, datang tepat waktu, ada tugas kita kerjakan. Saya percaya waktu kita naik jabatan, kita pun akan menikmatinya dengan sukacita. Orang yang ketika bekerja, berusaha, ya, bekerja dengan rajin, mengumpulkan hidup dengan hemat, mengatur keuangan dengan baik, dia pun akan menikmati hasil pekerjaannya, hasil kerja kerasnya dengan baik. Ya, karena itu mari kita belajar hati-hati dengan cara curang yang ditawarkan oleh iblis. Kita lihat di dalam firman Tuhan ada beberapa catatan yang kita perlu lihat. Ya, setan itu berjanji kepada Hawa bahwa dia bisa menjadi seperti Allah. Perhatikan, dia menjanjikan keberhasilan. Engkau akan jadi seperti Allah. Tapi caranya bagaimana? Menolak Allah dan memakan buah yang dilarang. Cara-caranya, ya apa yang ditaruh seolah-olah baik, seolah-olah keberhasilan, tapi yang ditawarkan adalah cara yang di luar kehendak Tuhan. Hasilnya tidak ada keberhasilan yang didapatkan oleh Hawa, bahkan justru diusir dari Taman Eden. Sebaliknya, kita belajar dari Yesus sendiri ketika iblis menawarkan kerajaan dunia ini kepada Yesus, memperlihatkan segala sesuatunya. Yesus dapat mengambil keputusan yang baik, menahan, menolak semua tawaran dari iblis. Dan kita tahu Yesus adalah anak Allah yang menguasai langit dan bumi. Mari kita belajar. Kita diajar satu prinsip dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, lakukan segala sesuatu dengan benar. Satu contoh lagi, Gehazi dalam 2 Raja-Raja pasal 5 mencatat, dia seorang yang sangat ingin dengan apa yang dimiliki oleh Naaman, ya, atau kekayaan yang dimiliki oleh Naaman, ya, sehingga dia bahkan berbohong untuk mendapatkannya. Ya, karena begitu ingin mendapatkan hasil yang baik, itu sebabnya dia justru menjadi sangat kecewa. Kenapa? Karena dia kehilangan pakaian itu. Bahkan keluarganya pun berakhir dengan penyakit kusta yang mematikan. Keinginan-keinginan kita, tapi kalau kita tidak hati-hati, ya, tidak semua keinginan kita harus dipenuhi, tidak semua keinginan kita harus kita dapatkan, apalagi dengan cara-cara yang tidak benar. Di sisi lain, Musa, ya, sebagai orang yang diberikan semua kenikmatan kekayaan Mesir, tapi dia berani menolak itu, ya, dan itu sebabnya ketika dia mengerjakan apa yang menjadi kebenaran sesuai dengan kebenaran Tuhan, dia dihadiahi satu jabatan tertinggi yang kita baca di dalam firman Tuhan. Dia adalah seorang yang punya karir paling cemerlang sebagai seorang pemimpin terkenal, ya, bagi bangsa Israel. Ya, mari kita belajar tahu memilih mana yang kita inginkan. Apakah ini benar, apakah ini tidak benar, apakah caranya benar, apakah caranya tidak benar. Sehingga kita bisa belajar, ya, untuk memilih dengan benar, dengan cara-cara yang benar. Yang mungkin waktu kita bekerja keras, hasilnya tidak selalu langsung terlihat. Karena itu seperti kita sedang menabur. Ya, firman Allah di dalam Amsal 11 tadi katakan menabur. Menabur itu berarti sesuatu yang pertama awalnya harus sampai ke dalam, tidak kelihatan. Mungkin perbuatan baik kita nggak kelihatan. Ya, kita tabur terus. Tapi firman Allah dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tabur terus kebenaran, tabur terus dengan baik. Maka tiba saatnya kita memperoleh keuntungan dan keuntungannya. Ya, pahala kita, upah kita adalah sesuatu yang tetap. Artinya dapat kita nikmati, tidak berubah menjadi bagian dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita sedang mengusahakan sesuatu, apapun yang kita inginkan dalam hidup kita memeriksanya. Apakah keinginan ini benar, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah hanya untuk mencari kepuasan diri kita semata? Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, mari rancangkan segala sesuatu dengan baik. Jangan merancangkan sesuatu yang curang, karena firman Tuhan berkata kalau kita menabur di dalam kebenaran, bekerja dengan kebenaran, akan ada upah yang tetap, keberhasilan yang tetap
keuntungan yang sejati. Jadi doa saya bagi kita semuanya, kita menjadi orang-orang yang menabur dalam kebenaran dan menikmati keuntungan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau kemudian menceritakan kesaksian-kesaksian, mari ceritakan kesaksian Bapak Ibu ya, salurkan itu melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Saya percaya itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu. Kami perlu hikmat-Mu bahkan dalam keinginan-keinginan kami. Apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, biarlah semua sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dapat memperoleh keuntungan yang baik dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa, Engkau akan memberkati kami, supaya kami menabur dalam kebenaran, kami mengerjakan dalam kebenaran, sehingga kami menikmati sukacita dari apa yang kami dapat hasilkan. Berkati keluarga GBDI LCD Magelang yang mendengarkan firman-Mu untuk kami menjadi pribadi yang taat kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada seluruh keluarga GBDI LCD Magelang yang dengan segenap hati hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, mengucap syukur, menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.